Halo pelajar hebat, ketemu lagi dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang inovasi teknologi biologi. Bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua. Berdasarkan perkembangannya, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Berdasarkan penerapannya, bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, maupun bioteknologi lingkungan. Berdasarkan perkembangannya, bioteknologi dibagi menjadi konvensional dan modern. Berdasarkan teknik yang digunakan, konvensional menggunakan teknik fermentasi, sedangkan modern rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Peran manusia pada bioteknologi konvensional tidak merubah sifat pada organisme yang digunakan. Sedangkan pada bioteknologi modern mengubah sifat pada organisme yang digunakan. Contoh produk dari bioteknologi konvensional adalah tape, roti, tempe, keju, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern contohnya adalah tumbuhan transgenik, vaksin, antibodi, cloning, bayi tabung, dan lain-lain. Berdasarkan penerapannya, bioteknologi pangan. Ada tape yang bahannya adalah singkong, menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Yogurt bahannya adalah susu, menggunakan Lactobacillus bulgaris atau Streptococcus thermophilus. Yogurt kaya akan vitamin A, B, C, E, dan K yang fungsinya untuk meremajakan kulit, melancarkan proses pencernaan, mengurangi kolesterol, mencegah hipertensi. Kecap bahannya adalah kedelai, menggunakan Rhizopus oryzae, Rhizopus oligoporus. Cara pembuatan kecap yaitu kedelai dicuci bersih, lalu direbus hingga matang. Taburi ikut berjamur, beri air, dan diamkan. Setelah beberapa waktu, maka akan menghasilkan kecap. Roti bahannya adalah tepung atau gandum, menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau yeast atau kamir, atau kita sering menyebutnya dengan rice. Alkohol bahannya biji seralia yang menjadikan bir dan anggur, menggunakan Saccharomyces species. Semakin lama, kandungan alkohol semakin tinggi. Tauco bahannya kedelai, menggunakan Aspergillus species. Oncom bahannya kacang tanah, menggunakan Neurospora sitophylla. Nata de coco bahannya air kelapa, menggunakan Acetobacter pseulinum. Bioteknologi pertanian. Kultur jaringan. Membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup
menjadi individu yang baru menggunakan sifat sama seperti induknya. Menurut teori Chapman, sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Apa itu totipotensi? Yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil yang diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Pembasteran atau persilangan, perkawinan antara dua makhluk hidup yang sejenis tetapi beda varietas. Contohnya, ada padi yang memiliki varietas memiliki produksi dan tidak cepat rebah, dikawinkan dengan padi yang memiliki sifat tahan lama dan umur panen pendek, sehingga diharapkan nanti yang dihasilkan dari dua perkawinan ini adalah padi yang memiliki produksi tinggi, tidak cepat rebah, tahan lama, dan umur panen pendek. Hidroponik. Pasti kalian sering dengar kata hidroponik kan? Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Bioteknologi industri. Teknik bioremediasi. Proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya menjadi limbah yang kurang berbahaya. Contohnya, menggunakan Xanthomonas campestris. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke dalam limbah. Bioteknologi pengobatan. Antibiotik penisilin. Untuk pengobatan diisolasi dari bakteri dan jamur. Vaksin. Mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Tanaman transgenik. Memotong DNA yang mengandung, misal gen tahan serangan hama. Pemotongan DNA dibantu oleh enzim retriksi. Menyiapkan vektor perantara, misalnya plasmid TI. Plasmid TI ini dari bakteri Agrobacterium. Plasmid ini adalah DNA bakteri berbentuk sirkuler dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Menggabungkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama tadi ke plasmid TI menggunakan enzim ligase. Memasukkan plasmid TI pada sel tanaman. Contoh tanaman transgenik ini adalah jagung yang resisten terhadap hama serangga. Lalu, sifat-sifat unggul dari tanaman transgenik adalah tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Cloning. Mengambil kelenjar mamai dari domba betina A. Yang diambil adalah nukleus. Mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina B. Yang diambil adalah sel telur. Nukleus dan sel telur ini akan disatukan secara difusi menggunakan sengatan listrik. Sel yang disatukan mulai membelah sampai tahap blastula. Embrio pada tahap blastula ini akan diimplantasikan pada rahim domba lain, domba C. Embrio yang berkembang menjadi seekor domba adalah domba A. Proses ini disebut sebagai cloning, yang dikenal sebagai domba Dolly. Bayi tabung. Tahapan bayi tabung. 1. Stimulasi ovarium. Dengan memberikan hormon untuk meningkatkan sel telur yang diproduksi. Pada situasi normal, satu siklus dihasilkan satu telur. Dengan memberikan terapi hormon, maka satu siklus bisa menghasilkan lebih dari satu telur. Dengan memberikan suntikan HCG untuk pematangan sel telur. Pengambilan sel telur.
USG transvaginal untuk memandu dokter mengambil sel telur menggunakan jarum untuk menghisap folikel. Mengambil semen yang mengandung sperma. Pengambilan semen yang mengandung sperma ini dilakukan pada medium khusus. Pembuahan atau fertilisasi. Sperma disuntikkan langsung ke dalam sel telur di dalam cawan secara konvensional dan steril. Embrio berkembang. Zigot berkembang sampai tahapan blastosit. Setelah tahapan blastosit, lalu dipindahkan atau ditanamkan ke dalam rahim. 3-5 hari setelah pembuahan akan dihasilkan penempelan yang sempurna. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi inovasi teknologi biologi. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.